Bab 1351 menggunakan garis panjang untuk menangkap ikan besar. Kandang babi, mengapa kamu pergi ke Hokpen? Tanya Chu Feng heran. Jangan katakan lagi. Itu wanita tua itu. Dia melakukan ini untukku dengan sengaja. Dia bilang dia akan mengatur tempat tinggal, untukku. Aku, memberitahunya bahwa segala macam tempat tinggal akan baik-baik saja, dan bahwa bahkan tidur di luar rumah, akan baik-baik saja denganku. Tapi itu, wanita tua, dia sebenarnya mengatur agar aku tinggal di Hokpen. Lebih jauh lagi, dia tetap menyatakan bahwa karena aku tamu, dan karenanya tidak boleh berlari, mengelilingi semua tempat, di tempat itu, aku lanjutkan. Hanya diperbolehkan tidur di Hokpen. Sial, apakah pernah ada seseorang yang akan menggertak orang lain seperti dia? Bukankah aku hanya mengatakan beberapa hal tentang mereka? Ini benar-benar terlalu berlebihan. Wang Qiang mulai bersumpah. Saat dia berbicara, dia berjalan ke kediaman Chu Feng dan bahkan mengambil kesempatan untuk menutup pintu. Selanjutnya, dia duduk di salah satu kursi, mulai mengambil buah-buahan di atas meja dan mulai memakannya. Dia benar-benar mengabaikan dirinya sebagai orang asing di kediaman Chu Feng. Agar kamu datang ke tempatku, apakah kamu membutuhkan sesuatu? Chu Feng tidak peduli keluhan macam apa yang mungkin ditemui Wang Qiang. Maka, ia langsung mengajukan pertanyaan paling penting. Tentu saja, apa kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa memenangkan pertaruhan itu, gratis? Aku ingin terus berjudi dengan kamu, Wang Qiang berbicara dengan serius. Terus berjudi, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Chu Feng bertanya sambil tersenyum. Bukankah Tomo, besok upacara penyembahan leluhur desa kuno, penyembahan? Dalam upacara pemujaan leluhur, ada kompetisi energi roh. Aku yakin, kamu juga tahu tentang hal ini. Aku akan berkompetisi, bersaing denganmu, dan kita akan melihat siapa di antara kita yang akan mendapatkan tempat pertama. Siapapun pria yang berhasil mendapatkan tempat pertama, akan menjadi pemenang, kata Wang Qiang. Dalam hal itu, bagaimana jika kita berdua tidak berhasil mendapatkan tempat pertama? Tanya Chu Feng. Aku tidak mungkin. Cemara itu, tempat pertama adalah Dev, pasti milikku, kata Wang Qiang dengan percaya diri. Kalau begitu, bukankah itu berarti aku akan kalah? Chu Feng tidak bisa menahan tawanya. Kemampuan Wang Qiang untuk bermegah ini benar-benar luar biasa. Itu bukan untuk pasti juga. Fakta bahwa kami mampu memenangkan Aga melawan aku kali ini berarti kamu cukup bagus juga. Apapun itu, cemara itu, tempat pertama akan baik milikmu atau milikku, tampaknya takut bahwa Feng Feng tidak mau berjudi dengannya. Wang Qiang benar-benar mengubah pidatonya dan mulai memuji Chu Feng. Sementara aku terbuka untuk bertaruh denganmu, apa yang kamu rencanakan untuk bertaruh? Mungkinkah kamu memiliki lebih banyak harta keluarga? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Bagaimana mungkin itu? Aku hanya punya harta keluarga tunggal. Lebih jauh lagi, aku sudah kehilangan itu untuk kamu, kata Wang Qiang. Jangan katakan padaku bahwa benda itu benar-benar harta keluarga kamu, Chu Feng bertanya dengan nada pengujian. Tentu saja, mengapa aku berbohong kepada kamu? Apakah aku terlihat palsu itu, tidak tahu malu? Wang Qiang berkata, baiklah, karena kamu mengucapkan kata-kata itu, aku akan mempercayaimu. Dalam hal ini, mari kita kembali ke topik utama kita. Aku yakin kamu ingin bertaruh dengan aku karena kamu ingin memenangkan kembali harta yang aku menangkan. Hari ini, jumlah harta yang aku menangkan agak banyak. Apa yang kamu rencanakan untuk digunakan untuk berjudi dengan aku? Jika nilai item atau item yang kamu rencanakan untuk digunakan sebagai taruhan-taruhan memiliki nilai yang tidak setara, aku tidak akan mau bertaruh, kata Chu Feng. Itu benar, tentu saja. Kamu bisa yakin. Aku Wang Qiang, aku tidak akan mencoba untuk scam kamu. Saat Wang Qiang berbicara, dia mengeluarkan Cosmos Sack di pinggangnya. Lalu, dia membalikkannya dan membukanya di depan mata Chu Feng. Dalam sekejap, tumpukan item berkilauan dengan kilau emas mengalir keluar dari Cosmos Sack dan menutupi lantai. Setelah diperiksa lebih dekat, Wang Qiang benar-benar memiliki sedikit harta. Hanya manik-manik bela diri berjumlah lebih dari 200.000. Selain itu, ada keterampilan bela diri, bahan meramu obat, bahan penyempurnaan persenjataan dan berbagai harta lainnya dari semua jenis. Jika seseorang dengan hati-hati menghitung nilainya, maka harta yang ditampilkan Wang Qiang sebelum Chu Feng benar-benar akan lebih berharga daripada harta yang Chu Feng menangkan hari ini. Itu karena sebagian besar harta Wang Qiang sangat aneh dan langka. Meskipun mereka memiliki penampilan yang jelek, mereka semua adalah item berkualitas tinggi. Sayangnya, tidak ada harta Wang Qiang yang memikat Chu Feng. Apa yang dibutuhkan Chu Feng bukan ini,
yang dia butuhkan adalah sumber daya kultivasi yang dapat memungkinkannya untuk mencapai terobosan dengan cepat. Melihat bahwa Chu Feng tidak membalasnya dan bahkan tampaknya sedikit tidak mau menerima harta ini, Wang Qiang buru-buru bertanya, apa yang salah? Wih, dengan semua ini, harta di sini, kamu masih belum puas? Harta karunmu ini kira-kira sama dengan harta yang aku menangkan. Namun, mereka melewatkan satu jenis harta, kata Chu Feng. Apa yang hilang? Tanya Wang Qiang. Itu kehilangan item yang bernilai setara dengan harta keluarga kamu, kata Chu Feng. Meskipun aku sudah mengambil semua tray ini, harta, kamu masih ingin harta keluarga aku? Seberapa serakah kamu? Wang Qiang bertanya tanpa daya. Apakah kamu menyiratkan bahwa barang-barang ini setara dengan harta keluarga kamu? Kalau begitu, harta keluarga kamu itu juga tidak ternilai, kata Chu Feng. Kamu. Wang Qiang terpaksa terdiam oleh Chu Feng. Dia sangat cemas sehingga mulai berkeringat. Namun, dia tidak tahu bagaimana menanggapi apa yang dikatakan Chu Feng. Bagaimanapun, dia telah mengatakan kata-kata itu dengan sangat yakin sebelumnya, mengatakan bahwa harta keluarganya adalah barang yang sangat berharga. Pada saat ini, Chu Feng ingin dia mengeluarkan item dengan nilai yang setara. Bukankah itu berarti dia harus mengambil harta yang tak ternilai? Kakak Chu Feng, tidak bisakah kamu seperti ini? Aku sudah mengambil semua milik aku, barang-barang. Tolong berjudi dengan aku lagi, Wang Qiang memohon. Kamu begitu percaya diri sebelumnya bahwa kamu akan bisa menang melawan aku. Saat ini, kamu dengan jelas membuat jebakan sehingga aku akan kehilangan semua harta aku untuk kamu. Namun, bahkan jika kamu berencana untuk membuatku melompat ke dalam perangkap yang telah kamu atur, kamu setidaknya harus menempatkan umpan yang kuat. Ketika kamu bahkan tidak dapat mengambil item yang bernilai setara dengan harta keluarga kamu, bagaimana aku bisa melompat ke dalam perangkap yang telah kamu tetapkan untuk aku? Chu Feng mengangkat bahu. Bukannya dia tidak ingin memenangkan item yang diambil Wang Qiang sebagai taruhan judi. Hanya, dia merasa bahwa Wang Qiang belum mengambil semua hartanya. Chu Feng menggunakan garis panjang untuk menangkap ikan besar. Dia sedang menguji Wang Qiang untuk melihat apakah dia bersedia mengambil sumber daya kultivasi nyata. Baik, aku telah kehilangan kamu. Iya, ini sudah cukup sekarang, bukan? Benar saja, setelah dipaksakan oleh Chu Feng. Wang Qiang mengepalkan giginya dan tiba-tiba meletakkan tangannya di dalam celana dalamnya yang besar dan penuh bunga. Ketika tangannya dikeluarkan dari celana dalamnya yang besar dan penuh bunga, mata Chu Feng segera mulai bersinar, dan jantungnya mulai berdenyut. Itu karena ada item di tangan Wang Qiang. Benda itu terbungkus dalam formasi roh. Dengan demikian, hampir tidak mungkin untuk merasakan auranya. Namun, Chu Feng bisa melihat dengan pandangan bahwa barang ini adalah barang yang sama dengan harta keluarga Wang Qiang, harta karun seperti kotoran yang baru saja disempurnakan Chu Feng. Chu Feng yakin bahwa selama dia bisa memperbaiki sumber daya budidaya di tangan Wang Qiang, dia akan dapat mencapai terobosan. Ketika dia memikirkan peluang untuk mencapai terobosan dalam kultivasi, bagaimana mungkin Chu Feng tidak bersemangat? Namun, untuk memastikan bahwa dia tidak memperlihatkan kekurangan, Chu Feng tetap sangat tenang di permukaan. Bahkan, ia mulai mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi yang sangat tidak bahagia. Dengan wajah tidak senang, dia menoleh ke Wang Qiang dan bertanya, tidakkah kamu mengatakan bahwa itu adalah harta keluarga kamu? Mengapa kamu bisa mengambil salinan karbon dari harta keluarga kamu? Kamu jelas telah menipu aku, bukan? Saudaraku, aku sangat menyesal. Memang, aku berbohong padamu sebelumnya. Saat ini, memang harta keluarga aku sebenarnya memiliki 2 harta keluarga ini. Aku benar-benar tidak membohongimu, kali ini. Aku hanya memiliki 2 harta keluarga. Satu dari mereka ada di tangan kamu dan yang lain ada di sini bersama aku, kata Wang Qiang dengan ekspresi minta maaf dan nada yang sangat tulus. Meskipun dia memiliki ekspresi dan sikap yang sangat normal, Chu Feng yakin bahwa Wang Qiang ini berbohong. Bahkan sekarang, kamu sebenarnya masih ingin menipu aku? Aku telah memeriksanya dengan cermat. Meskipun benda itu mengandung energi alami, tidak mungkin memurnikannya. Singkatnya, itu adalah hal-hal yang tidak berguna. Jadi, aku yakin itu jelas bukan harta keluargamu. Di mana tepatnya kamu menemukan sampah itu? Ceritakan persis apa asal-usul mereka. Jika kamu melakukannya, aku akan bertaruh dengan kamu, kata Chu Feng. Aku akui, mereka adalah harta karun, memang bukan keluargaku. Wang Qiang benar-benar orang tanpa integritas moral sama sekali. Diancam oleh Chu Feng, dia benar-benar mulai mengaku segera. Lebih jauh, dia memiliki ekspresi tenang ketika dia memulai pengakuannya, sama sekali tidak ada sedikit pun rasa malu padanya. Bab 1352 Yuar Chu Feng. Dihadapi dengan Wang Qiang seperti itu, Chu Feng merasa sangat tak berdaya.
Dari Wang Qiang, ia dapat mengalami ungkapan, tidak ada ikan di air paling jernih dan tidak ada musuh bagi orang-orang yang paling tak tahu malu. Wang Qiang memiliki kulit yang tebal, bisa dikatakan bakat yang tidak semua orang bisa capai. Kalau begitu, katakan padaku tentang itu. Di mana kamu mendapatkan hal-hal aneh itu? Chu Feng terus bertanya. Dia ingin tahu persis dari mana datangnya harta ini. Pada saat ini, satu-satunya petunjuk yang dia miliki adalah Wang Qiang. Mereka itu, barang-barang yang aku sui, ditipu dengan manik-manik bela diri, ketika aku melewati sebuah desa. Sebenarnya, mereka benar-benar barang yang nilainya kecil. Sebelumnya, aku memang menipu kamu, kata Wang Qiang dengan senyum di wajahnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wang Qiang, Chu Feng merasa sangat tidak berdaya. Dia dengan hati-hati mengamati Wang Qiang ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dan mendapati bahwa sepertinya Wang Qiang tidak berbohong. Di mana desa itu berada? Tanya Chu Feng. Kamu ingin tahu? Sepertinya kamu sama dengan aku dan kamu juga, sangat ingin tahu tentang ori, asal-usul item ini. Namun, bagaimana, aku akan memberi kamu sedikit iklan, saran, itu, memang, lebih baik untuk menyerah. Yaitu, karena aku sudah bertanya pada pemiliknya sendiri, tentang barang ini. Dia mengatakan kepadaku bahwa ini adalah barang-barang yang ditinggalkan oleh kakeknya. Adapun kakek buyutnya, dia harus menemukan mereka. Adapun mantan, tepatnya di mana dia menemukan mereka, bahkan dia tidak tahu, lebih lanjut, menurut penyelidikan aku, apa yang dikatakan orang itu tidak bohong. Ada yang nyata, benar-benar tidak ada cara untuk menemukan ori, asal dari item ini, kata Wang Qiang. Kamu hanya perlu memberitahu aku di mana desa itu berada, kata Chu Feng. Dia harus memeriksa desa itu secara pribadi. Sangat baik, selama kamu, bersedia untuk bertaruh dengan aku akan memberitahu kamu, kata Wang Qiang. Selama kamu memberitahu aku di mana, aku akan bertaruh dengan kamu, kata Chu Feng. Sebagai seorang pria yang berkarakter, begitu kamu, kata-katamu, tinggalkan mulutmu, bahkan 4 kuda tidak bisa mengambilnya kembali. Jangan kembali pada kata-kata kamu, kata Wang Qiang. Tentu saja, aku tidak akan kembali pada kata-kataku. Namun, kamu juga jangan mencoba menipu aku, kata Chu Feng. Yakinlah, aku pasti tidak akan menipu kamu. Desa tempat aku mendapatkan barang ini, berasal dari panggilan ini, disebut Desa Krisan. Namun, tidak terletak di domain aliansi. Alih-alih itu terletak di Kersoildo, domain, kata Wang Qiang. Domain tanah terkutuk, Chu Feng cukup terkejut. Dia merasa bahwa Wang Qiang tidak berbohong kepadanya saat ini. Hanya, domain tanah terkutuk adalah wilayah sekte tanah terkutuk. Adapun Chu Feng, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang sekte tanah terkutuklah. Itu benar. Itu domain tanah terkutuklah. Aku benar-benar tidak berbohong padamu, kali ini. Jika ya, jangan percaya padaku, lalu lihat, ini. Ini adalah peta yang aku simpan Delibe, sengaja disimpan, khawatir bahwa Chu Feng tidak akan mempercayainya. Wang Qiang mengulurkan tangannya ke celana dalam bunga besar lagi dan kemudian mengeluarkan peta. Chu Feng menerima peta dari Wang Qiang dan membukanya untuk memeriksa. Benar saja, itu adalah peta domain tanah terkutuk. Selain itu, ada satu rute yang digambar di peta. Adapun tujuan dari rute itu tepatnya tempat dengan nama Desa Krisan. Melihat peta, rute pasti telah diambil beberapa waktu lalu. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa apa yang dikatakan Wang Qiang kemungkinan besar benar. Apakah itu kosmosak di celana kamu lokasi yang sebenarnya di mana kamu menyimpan harta kamu? Setelah Chu Feng meletakkan peta itu, ia bertanya pada Wang Qiang dengan senyum di wajahnya. Dia sudah menemukan bahwa Wang Qiang telah menyembunyikan kosmosak lain di dalam celana dalamnya yang besar dan penuh bunga. Siapa yang tidak punya rahasia? Wang Qiang menjawab dengan tawa nakal. Segera setelah itu, dia buru-buru berkata, itu benar. Saudara Chu Feng, bisakah menginap di tempatmu, malam? Tetap di tempat aku. Mendengar apa yang dikatakan Wang Qiang, Chu Feng merasa terkejut. Dia tidak benar-benar ingin menerima Wang Qiang yang ditutupi dengan kotoran babi. Tolong, hanya berlindung untukku, untuk malam ini. Aku tidak ingin kembali ke Hokpen itu. Aku bisa mengatakan bahwa kamu punya hubungan baik, hubungan yang bagus, dengan wanita tua itu, wanita tua. Jika kami akan tetap bersamamu, untuk malam itu, mereka pasti akan membuat semuanya jadi sulit bagiku.
Saudari Chu Feng, seperti kata pepatah, berjalan, terus, satu tidak bisa tahu, mengenal orang lain tanpa berkelahi. Al, meskipun kita masih saingan, aku sebenarnya sangat mengagumi saudara Chu Feng. Jika kamu bersedia, kita bisa menjadi teman. Bagaimana menurutmu? Wang Qiang bertanya dengan ekspresi menyedihkan. Untuk tinggal di tempat Chu Feng, dia sebenarnya menyarankan untuk menjadi teman Chu Feng. Dia benar-benar lupa bahwa dia datang ke tempat Chu Feng untuk menantangnya. Dia juga lupa saat dia mengulurkan jari tengahnya pada Chu Feng, memprovokasi dia di pintu masuk desa. Wang Qiang ini benar-benar puncak dari ketidakberdayaan. Karena ada 2 kamar tidur di sini, kamu mungkin juga tinggal. Chu Feng sebenarnya tidak menyukai Wang Qiang ini. Terutama ketika dia berpikir tentang bagaimana harta karun Wang Qiang lainnya kemungkinan akan berakhir di tangannya, memungkinkan dia untuk terobosan ke peringkat 6 Raja Bela Diri. Chu Feng memutuskan untuk membiarkan Wang Qiang tinggal di tempatnya. Namun, ketika sudah larut malam, Chu Feng mulai menyesali keputusannya. Itu karena tidak hanya ini Wang Qiang menggertakkan giginya dan berbicara dalam tidurnya, dia bahkan mendengkur. Itu adalah satu hal untuk mendengkur. Namun, dengkuran Wang Qiang ini sangat keras. Seolah-olah dia adalah babi yang disembelih. Selain itu, mendengkurnya tersegmentasi, terjadi dan dimatikan secara acak. Namun, jika hanya itu, maka Chu Feng masih bisa menghadapinya. Namun, Wang Qiang ini bahkan kentut dalam tidurnya. Selain itu, kentutnya sangat bau dan mampu memenuhi seluruh rumah dengan aroma mereka. Chu Feng selalu menjadi orang dengan daya tahan yang luar biasa. Namun, bahkan dia tidak dapat diganggu oleh Wang Qiang. Dengan tidak ada pilihan lain, Chu Feng hanya bisa mengatur pembentukan roh di sekitar kamarnya untuk menyelesaikan masalah Wang Qiang ini. Sementara ia berhasil tidur sepanjang malam dengan damai setelah itu, ketika pagi menjelang, sebuah situasi baru terjadi di tempatnya. Ketuk, ketuk, ketuk. Buka pintunya, buka pintunya. Cepat, buka pintunya. Orang dengan nama Chu Feng, apakah kamu tinggal di sini? Saat ini fajar. Namun, suara pintu yang sedang mengetuk bergema di seluruh rumah Chu Feng. Karena fakta bahwa Chu Feng telah mengatur pembentukan roh kedap suara, dia tidak dapat mendengar ketukan di pintu sama sekali. Namun, Wang Qiang, yang tidur di kamar sebelah Chu Feng, terbangun oleh suara keras ini. Setelah bangun, Wang Qiang menyadari bahwa seseorang mungkin datang untuk membuat masalah. Dengan demikian, Wang Qiang yang cerdik tidak pergi untuk membuka pintu. Sebagai gantinya, dia berlari ke kamar Chu Feng, menerobos formasi rohnya dan mencoba membangunkan Chu Feng. Chu Feng memiliki indera yang sangat tajam. Pada saat formasi kedap suaranya didobrak oleh Wang Qiang, dia bangun. Dia segera melemparkan pandangan tajamnya ke orang yang menembus formasinya. Setelah dia menemukan bahwa itu adalah Wang Qiang, dia melepaskan penjaganya dan bertanya, "Kamu membutuhkanku?" "Bro, saudara Chu Feng, apakah kamu memprovokasi Kal?" Malapetaka. Sekelompok besar orang-orang dari Xiling Ancient Village adalah berkumpul di luar dan memanggilmu. Aku tidak berpikir mereka datang dengan niat baik, kata Wang Qiang. Pada saat ini, Chu Feng juga berhasil mendengar suara ketukan di pintu. Dengan demikian, Chu Feng melompat turun dari tempat tidurnya dan tiba di depan pintu. Setelah dia membuka pintu, dia menemukan bahwa itu persis seperti yang dikatakan Wang Qiang, banyak anak muda Xiling Ancient Village berdiri di luar rumahnya. Orang-orang yang memimpin kelompok ini adalah 2 pria dan seorang wanita. Usia kedua pria dan wanita ini hampir sama dengan usia Chu Feng. Bahkan budidaya mereka hampir sama dengan Chu Feng. Di antara mereka, 1 pria dan wanita itu berada di peringkat 5 Martial Kings. Adapun pria lain, dia adalah peringkat 6 Martial King. Setelah dia melihat Chu Feng, laki-laki peringkat 6 Martial King itu berukuran Chu Feng dengan tatapan menghina dan kemudian bertanya dengan nada yang tidak sopan, "Kamu adalah Chu Feng?" Bab 1353 Saudara Zhou. "Itu aku, ada apa?" jawab Chu Feng dengan tenang. Meskipun dia tahu bahwa mereka tidak datang dengan niat baik, nada jawabnya tidak kasar atau sombong. Terutama, tidak ada sedikit pun rasa takut pada nadanya. Tidak banyak. Kami hanya mendengar bahwa kamu adalah orang yang sangat luar biasa dan melewati desa memasuki dengan kecepatan yang luar biasa, pria yang sama berkata dengan nada aneh. Pada saat yang sama, dia menggunakan tatapan menghina untuk terus memperbesar Chu Feng. "Apakah ada yang salah dengan itu?" tanya Chu Feng. "Awasi nada suaramu saat berbicara dengan kakakku. Kami mengatakan kamu luar biasa, namun sebenarnya kamu benar-benar berani bertindak sombong. Di mana kamu mengambil tempat ini? Kamu pikir kamu siapa?" Tepat pada saat ini, pria dengan budidaya peringkat 5 Raja Bela Diri tiba-tiba menunjuk ke Chu Feng dan dengan marah menegurnya, nada dan sikapnya sangat keji. Mengikutinya, wanita dengan budidaya peringkat 5 Martial King juga menambahkan, "Itu benar, apakah kamu bahkan tahu siapa kita?"
Kamu benar-benar berani berbicara dengan kami dengan cara seperti ini? Wanita ini adalah yang termuda di antara ketiganya dan juga yang memiliki usia paling dekat dengan Chu Feng. Penampilannya tidak buruk, karena ia bisa dianggap sebagai gadis cantik. Namun, sikapnya sangat buruk, dan dialah yang memberi Chu Feng paling tidak senang. Terlepas dari apa jenis mata dan sikap yang ditampilkan kedua pria itu terhadap Chu Feng, mereka berdua, paling tidak, menatap wajah Chu Feng. Namun, wanita ini sebenarnya menggunakan sudut matanya untuk menyapu Chu Feng. Dia sama sekali tidak menempatkan Chu Feng di matanya sama sekali. Selanjutnya, tatapannya sangat keji. Itu dipenuhi dengan penghinaan dan penghindaran, seolah-olah dia sedang melihat seorang pengemis. Pada saat ini, seorang tamu yang bermaksud baik memperingatkan Chu Feng dengan transmisi suara. Teman kecil Chu Feng, ketiga saudara kandung ini bukan orang yang harus diprovokasi. Yang tertua mereka disebut Zhou Long, yang kedua disebut Zhou Hu, dan yang ketiga adalah Zhou Feng. Satu, tidak hanya mereka bertiga cucu wakil kepala desa Siling Ancient Village, mereka juga tiga jenius super dari desa kuno Siling. Pencapaian mereka dalam teknik roh dunia sangat mendalam sehingga mereka bertiga sekarang dianggap sebagai harta paling berharga dari desa kuno Siling. Semua orang di desa kuno Penyegelan menganggap mereka bertiga sebagai harta. Menjadi sangat menyukai mereka, tidak ada yang berani menemukan kesalahan sama sekali pada mereka. Dengan demikian, mereka bertiga telah menjadi kelompok tiran nomor satu di desa kuno Siling. Bahkan orang-orang di desa kuno Penyegelan tidak berani menyinggung mereka, apalagi kita orang luar. Mereka telah mendengar tentang kecepatan di mana kamu melewati desa memasuki, yang telah memecahkan rekor mereka sebelumnya, dan dengan demikian mereka merasa cemburu. Itu sebabnya mereka datang untuk memprovokasi kamu. Namun, tetap saja kamu datang dengan identitas seorang tamu. Selanjutnya, kamu adalah tamu terhormat. Selama kamu bertemu dengan mereka dengan senyum ramah dan tidak membantah mereka terlepas dari apa yang mereka katakan. Aku percaya bahwa mereka tidak akan dapat terus sengaja membuat hal-hal sulit bagi kamu. Namun, kamu harus ingat, bagaimanapun caranya, jangan mencoba menggunakan kekuatan melawan mereka. Jika tidak, kamu akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Mereka pasti tidak akan membiarkan kamu pergi dengan mudah jika kamu menggunakan kekuatan. Seperti kata pepatah, bahkan naga yang kuat tidak bisa menekan tiran lokal. Seorang pria bijak lebih tahu daripada bertarung saat kemungkinan melawannya. Lebih baik bagimu untuk bertahan. Dengan bertahan, semuanya akan sunyi. Dengan langkah mundur, seluruh dunia masih akan ada sebelum kamu. Ketika dia mendengar suara dari tamu yang bermaksud baik itu, dia menemukan di mana orang itu berada. Memalingkan pandangannya ke arah suara itu, dia menemukan bahwa itu adalah peringkat satu orang tua setengah marsial kaisar. Pria tua ini juga menjadi salah satu peserta dalam pertaruhan Passing Village Passing. Namun, setelah dia kalah, bukan saja dia tidak memiliki sedikitpun keluhan, dia malah memperingatkan Chu Feng tentang ketiga saudara Zhou ini. Dengan demikian, Chu Feng memiliki kesan yang sangat baik tentang pria tua ini. Karena itu, Chu Feng tersenyum dan mengangguk padanya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke tiga orang di depannya dan berkata, "Mengapa aku harus khawatir tentang siapa kamu? Yang aku tahu adalah bahwa aku adalah tamu dari desa Penyegelan kuno." Begitu Chu Feng mengatakan kata-kata itu, orang tua yang telah memperingatkan Chu Feng segera terpana. Dia sangat terkejut sehingga mulutnya mulai bergerak. Tidak peduli apa, dia tidak pernah membayangkan bahwa Chu Feng akan berkemauan keras, terutama setelah peringatannya. Adapun tiga saudara kandung, ekspresi mereka menjadi suram dan dingin. Mereka bertiga tidak pernah berharap bahwa seseorang di desa Penyegelan kuno akan berani berbicara kepada mereka dengan cara seperti itu. Tatapan marsial King Zhou Long yang berperingkat 6 itu jelas-jelas bermusuhan. Dia mengangkat tangannya, menunjuk Chu Feng dan berkata, "Tamu? Itu benar, desa Penyegelan kuno kami akan selalu memperlakukan tamu dengan keramahan. Namun, itu juga tergantung pada siapa tamunya. Seseorang seperti kamu yang telah mencetak kemenangan melalui kecurangan, bagaimana mungkin kamu layak menjadi tamu desa Penyegelan desa kuno kami?" Benar saja, seperti yang dikatakan lelaki tua itu. Zhou Long dan yang lainnya datang untuk membuat masalah bagi Chu Feng. Lebih jauh lagi, masalah yang paling tak tahu malu adalah bahwa dia sebenarnya menyatakan kecepatan Chu Feng yang luar biasa untuk melewati persidangan kedua sebagai kecurangan. Aku melihat teman kecil kami Chu Feng melewati persidangan kedua dengan mata kepala sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa berbuat curang? Tepat pada saat ini, sebuah suara yang keras dan keras tiba-tiba meledak dari tidak jauh. Pada saat yang sama, dua tokoh berusia muncul sebelum pandangan semua orang. Mereka dengan cepat berjalan ke arah mereka. Kedua tokoh berusia tidak lain adalah kakek Song dan nenek Lin. Begitu mereka mendengar bahwa ketiga saudara Zhou telah pergi ke tempat Chu Feng, mereka segera tahu bahwa mereka telah membuat masalah untuk Chu Feng. Dengan demikian, mereka menghentikan apa yang mereka lakukan dan buru-buru bergegas ke tempat Chu Feng untuk datang menyelamatkannya.
Tetua Song, Tetua Lin, bisakah kalian berdua berencana untuk melindunginya? Namun, meskipun kakek Song dan nenek Lin telah muncul, bahwa Zhou Long tidak takut mereka sedikit pun. Selanjutnya, mengetahui bahwa kakek Song dan nenek Lin datang untuk membantu Chu Feng, dia bahkan mengambil kesempatan ini untuk menyerang mereka. Melindungi. Zhou Long, kata yang kamu katakan itu sangat tidak pantas, bukan? Kemarin, banyak orang melihat teman kecil Chu Feng melewati persidangan kedua. Namun, kamu benar-benar mengatakan bahwa aku melindunginya? Begitukah caramu berbicara dengan seniormu? Apakah ini cara kamu seharusnya berbicara kepada orang tua kamu? Kamu benar-benar tidak menempatkan orang tua dan atasan kamu di depan mata kamu, bukan? Kakek Song mengangkat alisnya yang tajam seperti pedang. Sikapnya sangat keras ketika dia dengan keras menanyai Zhou Long. Pada saat ini, nenek Lin menambahkan, Zhou Long, Zhou Hu, Zhou Feng, kalian bertiga menjadi semakin berlebihan dalam perilaku kamu baru-baru ini. Sementara aku tidak peduli bagaimana kamu bertindak di dalam desa kuno penyegelan kami selalu memperlakukan tamu kami dengan keramahan, dan bahwa Chu Feng adalah tamu terhormat. Apa yang kamu lakukan hanya bertentangan dengan aturan dan tradisi desa penyegelan kuno kami. Haruskah aku menemukan tuan desa untuk mendisiplinkan kalian bertiga dan mengajarimu cara menerima tamu dengan benar? Bagaimana cara menghormati senior kamu dan orang tua kamu dengan benar? Nenek Lin sangat pintar. Dia segera mengajukan kepala desa Lord untuk menekan 3 saudara Zhou. Tetua, kita hanya bercanda dengannya. Lebih baik tidak mengganggu kepala desa Lord. Saat mereka mendengar kata-kata kepala desa Lord, ekspresi gadis itu dengan nama Zhou Feng langsung berubah. Dia segera mulai tertawa dan tersenyum untuk mengekspresikan niat baiknya. Itu karena kepala desa Lord adalah titik lemah mereka. Tidak peduli seberapa besar amukan yang berani mereka ciptakan, tidak peduli seberapa takut mereka karena kakek mereka akan selalu berdiri atas nama mereka. Kekuatan dan status kepala desa Lord semuanya berada di atas kakek mereka. Dia adalah seseorang yang bahkan ditakuti oleh kakek mereka. Dengan demikian, bagaimana mungkin mereka tidak takut padanya? Jadi bagaimana jika tuan desa dipanggil? Kami telah melakukan segalanya demi desa penyegelan kuno kami. Bahkan jika kamu adalah senior, jangan berpikir kamu dapat menggunakan status dan kekuatan kamu untuk melumpuhkan kami. Namun, dibandingkan dengan Zhou Feng, Zhou Long tetap tak kenal takut dan pantang menyerah. Zhou Long, kamu harus memberikan bukti saat berbicara. Kamu mengatakan bahwa teman kecil Chu Feng baru saja melewati persidangan karena dia selingkuh, dan bahwa kita berdua melindunginya. Dalam hal ini, apakah kamu memiliki bukti klaim kamu? Kakek Song agak marah oleh Zhou Long. Jejak dingin berkedip-kedip di matanya. Lupakan saja, itu hanya beberapa anak yang tidak berperasaan. Tidak perlu repot-repot melontarkan omong kosong pada mereka. Ayo pergi dan temukan kepala desa Lord dan minta dia mengajari mereka bagaimana mereka harus berperilaku. Adapun nenek Lin, dia bahkan lebih langsung. Dia sebenarnya ingin pergi ke kepala desa Lord untuk berdebat di sana. Meskipun Zhou Long memiliki sikap pantang menyerah, jelas bahwa dia juga takut pada kepala desa Lord. Dengan demikian, dia takut dengan apa yang ingin dilakukan nenek Lin. Karena itu, dia menunjuk ke Chu Feng dan berkata, lain kali, itu akan menjadi kompetisi kekuatan roh. Pada saat itu, kita semua akan tahu apakah kamu curang atau tidak. Itu benar, jangan kamu berani untuk tidak berpartisipasi. Yakinlah, aku pasti akan berpartisipasi, jawab Chu Feng dengan tenang. Bab 1354 Upacara Ibadah Leluhur. Baiklah, pada waktu itu, kami 3 saudara kandung akan memberitahumu apa artinya menjadi jenius sejati. Pada saat yang sama, kami akan memastikan bahwa kamu dihajar habis-habisan sehingga kamu akan kalah dengan anjing dan babi dan kamu tidak akan berani melangkah setengah kaki ke desa penyegelan kuno kami. Oh itu benar, kamu juga, akhirmu akan sama dengan miliknya. Saat Zhou Long berbicara, dia mengarahkan jarinya ke Wang Qiang, yang sedang menonton pertunjukan di belakang Chu Feng. Ya. Apa hubungan H ini dengan aku? Wang Qiang merentangkan kedua tangannya dan berkata dengan polos. Namun, Zhou Long benar-benar mengabaikan Wang Qiang. Dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik. Kemudian, dia berkata kepada kakek Song dan nenek Lin, oh, itu benar. Tetua, beberapa hari dari sekarang, ketika upacara pemujaan leluhur ini selesai, kepala desa Lord berencana untuk secara resmi memindahkan statusnya sebagai kepala desa kepada kakek aku. Pada saat itu, kepala desa Lord akan memasuki pelatihan tertutup. Pada saat itu, semua hal tentang desa akan diserahkan kepada kakek aku untuk dikelola. Pada saat itu, kakek aku akan menjadi kepala desa tuan desa penyegelan. Pada saat itu, kalian berdua dapat melaporkan kami kepada kepala desa Lord kapan saja kamu mau. Namun, kakek aku selalu menjadi orang yang sangat ketat dan tidak memihak. Dia pasti akan tahu siapa yang salah dan siapa yang benar.
Meskipun kamu memiliki status tetua, itu tetap tidak akan melindungimu. Jadi, aku menyarankan agar kalian berdua mempertimbangkan tindakanmu di masa depan. Kamu tidak boleh mencoba menggunakan status kamu sebagai tetua untuk keuntungan kamu. Bagaimanapun, tidak semua orang akan memberi kamu dua wajah. Hahaha. Setelah selesai mengatakan kata-kata ini, Zhou Long berbalik dan pergi. Ketika dia pergi, dia bahkan tertawa sangat tajam. Setelah Zhou Long pergi, Zhou Hu dan Zhou Feng juga mengikuti di belakangnya. Saat Zhou Hu pergi, dia bahkan mengucapkan dengan suara rendah, "Orang bodoh tua yang bodoh. Bertarung melawan kita? Kamu hanya mencari mati." Sikapnya sangat keji. Pada saat ini, ekspresi kakek Song dan nenek Lin berubah sangat buruk. Itu karena bukan saja Zhou Long mengancam mereka, dia juga memberitahu mereka sebelumnya bahwa dalam beberapa hari lagi, desa kuno penyegelan akan berada di bawah kekuasaan keluarga Zhou mereka. Pada saat itu, kakek Song dan nenek Ling akan memulai penderitaan mereka. Pada saat ini, kerumunan di sekitarnya juga mulai pergi secara berurutan. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa generasi yang lebih tua, terlepas dari apakah mereka mungkin penduduk desa atau tamu, tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam-dalam ketika mereka pergi. Orang-orang seperti mereka telah melalui kesulitan hidup dan mengalami segala macam hal. Mereka memiliki pandangan yang lebih tajam dan tahu lebih banyak hal. Alasan mengapa mereka menghela nafas, dan menghela nafas tanpa daya, adalah karena mereka merasa bahwa begitu desa penyegelan kuno berakhir di tangan keluarga Zhou, sekelompok orang yang kasar, tidak masuk akal dan sombong, mereka mungkin akan menyinggung banyak orang. Namun, meskipun desa penyegelan kuno sudah ada begitu lama, kekuatannya tidak pernah meningkat, sudah diselesaikan. Tidak peduli seberapa kuat mereka nantinya, mereka tidak akan pernah menjadi sangat kuat. Jika penguasa masa depan Siling Ancient Village akan terus begitu tidak masuk akal baik di dalam negeri maupun bagi orang asing, mereka pasti akan menyinggung banyak orang dan membawa desa kuno Siling ke jalan penurunan. Karena desa kuno Siling adalah kekuatan lama dan terkenal yang telah ada selama bertahun-tahun, jika mereka memasuki jalur penurunan, maka terlepas dari apakah itu mungkin orang-orang dari desa atau pengamat dari luar desa, tidak ada dari mereka yang ingin melihat pemandangan seperti itu. Sayangnya, perubahan di desa penyegelan kuno ini adalah sesuatu yang hanya bisa diamati oleh penduduk desa dan orang luar. Mereka hanya bisa memandang tanpa daya seperti yang terjadi di depan mata mereka tanpa bisa berbuat apa-apa. Mereka merasa sangat berdaya, karenanya mereka menghela nafas. Song kakek, nenek Lin, tampaknya aku telah membuat masalah untuk kalian berdua. Setelah semua orang pergi, Chu Feng berbicara dengan nada meminta maaf. Bagaimana ini bisa dianggap masalah? Kami hanya mengucapkan beberapa kata keadilan. Terlebih lagi, ketiga anak itu benar-benar terlalu berlebihan. Sebagai orang-orang dari desa kuno penyegelan, kami juga tidak bisa melihat ketika mereka melanjutkan dengan perilaku mereka, kakek Song berkata sambil berpura-pura tidak peduli. Namun, senyum di wajahnya adalah senyum yang dipaksakan. Itu, tidak apa-apa. Kemudian, dalam kompetisi energi roh, aku akan mengajari mereka pelajaran. Pada saat ini, Wang Qiang bersumpah. Mendengar kata-kata itu, kakek Song dan nenek Lin tertawa. Namun, keduanya juga melemparkan pandangan mereka ke Chu Feng. Mereka berdua juga berharap bahwa seseorang bisa mengajar tiga saudara kandung Zhou pelajaran dengan mengalahkan mereka dalam teknik roh dunia. Sehingga mereka bisa tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi itu. Itu akan menjadi pelajaran bagi mereka dan juga akan memungkinkan mereka untuk belajar dari kesalahan mereka. Hanya, orang yang mereka tempatkan harapan itu bukanlah Wang Qiang. Sebaliknya, itu adalah Chu Feng. Chu Feng adalah individu yang sangat pintar. Dari tatapan kakek dan nenek, dia bisa mewujudkan niat mereka. Dengan demikian, Chu Feng tersenyum sedikit dan berkata, "Yakinlah, aku tidak akan mengecewakan kalian berdua." Sangat bagus. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, kakek Song dan nenek Lin keduanya tertawa riang. Kali ini, tawa mereka benar-benar dari lubuk hati mereka. Setelah ini, kakek Song dan nenek Lin takut bahwa ketiga saudara Zhou akan datang untuk membuat masalah bagi Chu Feng lagi. Dengan demikian, mereka secara pribadi melihat Chu Feng pergi ke lokasi di mana upacara penyembahan leluhur akan diadakan. Karena ada banyak orang di tempat itu, belum lagi saudara-saudara Zhou, tidak ada seorang pun di seluruh desa kuno Siling yang berani membuat masalah di sana. Keduanya juga berencana untuk mengatur agar Chu Feng duduk di kursi tamu yang terhormat. Karena mereka adalah tetua, kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang mereka miliki. Adapun Wang Qiang, dia tanpa malu-malu mengikuti mereka. Jelas bahwa dia berencana untuk mengikuti Chu Feng dan mendapatkan kursi tamu terhormat untuk dirinya sendiri. Dalam perjalanan ke sana, Egi berkata dengan sedikit khawatir, "Chu Feng, berdasarkan apa yang dikatakan Zhou Long sebelumnya,
kakeknya, wakil kepala desa, akan menjadi kepala desa resmi. Kalau begitu, bukankah desa penyegelan kuno menjadi dunia keluarga Zhou mereka? Sedangkan untukmu, kamu masih perlu mencuri Gletser Ceiling itu. Apakah itu benar-benar ide yang bagus bagimu untuk melawan mereka seperti ini? Dari pandangan sekilas, aku bisa mengatakan bahwa ketiga saudara Zhou itu bukan orang baik. Jika kakek mereka seperti mereka, maka itu berarti desa penyegelan kuno tampaknya berada di bawah pemerintahan sampah. Jika kepala desa Ceiling Ancient Village akan menjadi sampah, aku tidak akan merasa bersalah karena mencuri Gletser Ceiling mereka. Bahkan, aku akan merasa senang melakukannya. Mengenai fakta bahwa aku telah melawan mereka, itu berarti bahwa aku pasti akan berakhir mengalami kesulitan di tangan mereka. Jika aku bisa mencuri Gletser Ceiling sebelum kakek mereka menjadi kepala desa berikutnya, itu akan baik-baik saja. Namun, jika aku tidak dapat mencurinya bahkan setelah kakek mereka menjadi kepala desa, maka kesulitan mencuri siling glasier pasti akan sangat meningkat. Namun, apa bedanya ini? Selama aku ingin mencurinya, pasti akan ada cara bagi aku untuk mencurinya. Namun, membuat aku menyerah pada sampah seperti mereka adalah suatu kemustahilan, jawab Chu Feng. Tidak buruk, tidak buruk. Ratu ini menyukai integritas moral kamu. Setelah mempelajari cara berpikir keras kepala Chu Feng, Egi tidak hanya mencoba untuk mempengaruhi Chu Feng. Dia bahkan menyatakan dukungannya dan tersenyum manis di wajahnya yang mungil. Sama seperti ini, dipimpin oleh kakek Song dan Granny Lin, Chu Feng tiba di distrik pusat Ceiling Ancient Village. Ada pagoda kuno yang terletak di tempat ini. Pagoda kuno ini adalah lokasi upacara pemujaan leluhur. Namun, karena fakta bahwa pagoda kuno tidak terlalu besar, tidak mungkin ada banyak orang di pagoda pada saat yang sama. Karena itu, orang hanya bisa menunggu di luar. Pada saat ini, ada semua jenis kursi yang terletak di alun-alun. Ada kursi untuk tamu dan kursi untuk penduduk desa. Selanjutnya, sebuah pesta sudah disiapkan untuk semua orang. Pada dasarnya, selain tiga saudara Zhou yang agak kasar, desa kuno Ceiling sebenarnya sangat ramah terhadap tamu mereka. Adapun Chu Feng, ia secara alami duduk di kursi tamu terhormat karena hubungannya dengan kakek Song dan nenek Lin. Adapun Wang Qiang, karena Chu Feng, ia juga berhasil mendapatkan kursi tamu terhormat. Bab 1355 Wang Qiang menampilkan mic-nya. Upacara pemujaan leluhur dimulai agak awal. Dengan demikian, semakin banyak penduduk desa dan tamu mulai berkumpul di alun-alun di luar pagoda kuno. Segera, alun-alun yang relatif luas dan kosong tidak lagi kosong dan malah dipenuhi orang. Semuanya, aku sudah membuat kalian semua menunggu. Setelah 1 jam, seorang lelaki tua akhirnya muncul di atas panggung sambil dikawal oleh beberapa puluh tetua. Orang tua ini tidak terlalu tua. Menilai dari penampilannya, usianya baru sekitar 100 tahun. Di tempat seperti Tanah Suci Bela Diri, berusia 100 tahun masih bisa dianggap muda. Namun, pria tua ini memiliki kultivasi yang cukup kuat. Karena fakta bahwa ia belum mencoba menyembunyikan kultivasinya, Chu Feng dapat merasakan bahwa orang tua ini memiliki kultivasi yang sangat kuat yang sangat melampaui kakek Song dan nenek Lin. Dia adalah peringkat 4 Half Martial Emperor. Awalnya, Chu Feng berpikir bahwa orang tua ini akan menjadi kepala desa Ceiling Ancient Village. Hanya ketika dia mendengar diskusi tenang dari orang-orang di sekitarnya, barulah dia tahu bahwa orang tua ini bukan kepala desa Ceiling Ancient Village, sebaliknya, dia adalah wakil kepala desa. Orang yang diandalkan oleh ketiga saudara lelaki Zhou bajingan itu, kakek mereka, Zhou Sitian. Selain itu, Chu Feng juga mengetahui dari diskusi kerumunan di sekitarnya bahwa kepala desa penyegelan desa kuno Zhou Linyi sudah berusia 1000 tahun. Karena fakta bahwa dia ingin berkultivasi sepenuh hati, dia sudah menyerahkan semua hal mengenai desa kuno penyegelan kepada Zhou Sitian ini untuk dikelola. Dalam upacara pemujaan leluhur tahun ini, kepala desa tua bahkan tidak repot-repot menunjukkan wajahnya, dia telah memutuskan untuk menyerahkan semua hal tentang hal itu kepada Zhou Sitian. Selain itu, dalam beberapa hari setelah kesimpulan upacara pemujaan leluhur, ia bahkan bersiap untuk menyerahkan posisi kepala desa kepada Zhou Sitian. Kentut tua itu. Aku bisa bertanya, Telep, katakan segera, jauh bahwa dia bukan orang baik. Untuk suruh dia, mengelola Ceiling Ancient Village, dia akan akhirnya membawanya ke malapetaka. Seperti Chu Feng, Wang Qiang juga mendengarkan diskusi orang banyak. Ketika dia mendengar sesuatu yang tidak menyenangkannya, dia mulai menggunakan transmisi suara untuk mengeluh kepada Chu Feng. Tidak ada salahnya, kepala desa tua baru berusia 1000 tahun. Di Tanah Suci Bela Diri, ini tidak bisa dianggap sangat tua. Selama dia menjaga kesehatannya, seharusnya tidak ada masalah baginya untuk hidup 1000 tahun lagi. Bahkan jika dia menyerahkan posisi kepala desa kepada Zhou Sitian, itu hanya berarti bahwa dia akan menempatkan dirinya di belakang layar. Orang yang memiliki otoritas sejati masih akan menjadi dia, jawab Chu Feng dengan transmisi suara.
Si, desah. Ini beberapa, sesuatu yang tidak kamu mengerti. Tidak masalah, apakah Tuafi itu, kepala desa itu baik, bijaksana atau tidak dalam hal-hal lain. Bagaimanapun, pas, melewati posisi penting dan penting seperti kepala desa ke Zhou Sitian adalah jelas bukan keputusan yang bijak, kata Wang Qiang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wang Qiang, Chu Feng mengangguk. Apa yang dikatakan Wang Qiang tidak masuk akal. Namun, untuk Chu Feng, ini adalah sesuatu yang dia acuh tak acuh. Itu karena dia sudah membuat keputusan untuk mencuri siling glasier. Dengan demikian, terlepas dari siapa yang mungkin menjadi kepala desa, mereka tidak akan dapat menghentikannya untuk mendapatkan hal yang diinginkannya. Cepat atau lambat, dia akan mendapatkan siling glasier. Setelah itu, dengan Zhou Sitian memimpin upacara pemujaan leluhur desa kuno Siling secara resmi dimulai. Upacara pemujaan leluhur berjalan sangat lambat. Bagi generasi muda seperti Chu Feng, konten mengenai upacara pemujaan leluhur membosankan hingga yang ekstrim. Chu Feng berhasil melakukan dirinya dengan relatif baik. Meskipun dia tidak menemukan konten yang menarik sedikit pun, dia masih bisa membuat dirinya tenang saat dia menonton dari kursinya. Namun, Wang Qiang benar-benar berbeda. Dia sama sekali tidak mempertimbangkan situasi sama sekali. Dia benar-benar tertidur di kursi tamunya yang terhormat di depan semua orang ini. Itu satu hal baginya untuk tidur. Jika dia tidur diam-diam, tidak ada yang akan peduli padanya. Namun, dia sebenarnya mulai mendengkur. Akan menjadi satu hal jika dia mendengkur pelan. Namun, dengkurannya terlalu keras. Ini menyebabkan semua orang mengalihkan perhatian mereka kepadanya. Pada awalnya, orang-orang dari desa kuno penyegelan mampu menanggung dengkuran Wang Qiang. Namun, kemudian, dengkuran Wang Qiang semakin keras. Mereka hanya terdengar seperti petir. Selain itu, ia bahkan mulai menggertakkan giginya dan berbicara dalam tidurnya. Ho, cewek panas, berhenti. Al, biarkan ayahmu, kakek, menyentuh pantatmu. Ya. Jadi, sangat enak. Aku benar-benar mencintai, suka tahu busuk. 1. Suara tidurnya yang berbicara sepenuhnya menutupi suara Zhou Sitian dan berhasil menarik perhatian semua orang yang hadir. Pada saat ini, hampir semua orang yang hadir memiliki pandangan mereka terfokus pada Wang Qiang. Banyak orang mulai tertawa karena perilaku Wang Qiang. Dalam waktu singkat, tidak ada lagi yang berfokus pada upacara pemujaan leluhur sama sekali. Dihadapkan dengan adegan ini, meskipun Zhou Sitian berhasil bertahan dan tidak mengatakan apa-apa tentang itu, Chu Feng bisa merasakan bahwa dia sangat marah. Chu Feng bisa mengatakan bahwa Zhou Sitian ragu-ragu. Dia ragu-ragu apakah dia harus berbicara menentang ini atau tidak. Meskipun tidur selama upacara pemujaan leluhur adalah perilaku yang sangat kasar, tetap saja tidak ada aturan yang melarang tamu tidur dalam upacara pemujaan leluhur. Untuk memungkinkan upacara pemujaan leluhur berlanjut, setelah terus-menerus ragu, Zhou Sitian memutuskan untuk berbicara menentangnya. Namun, tetap saja mereka dalam sebuah upacara dengan banyak orang. Untuk menjaga citranya sebagai tuan upacara, tidak tepat baginya untuk secara terbuka menyerang Wang Qiang. Dengan demikian, dia hanya bisa berpura-pura tersenyum dan perlahan berjalan menuju Wang Qiang. Akhirnya, dia tiba sebelum Wang Qiang. Pada jarak yang begitu dekat, Chu Feng bisa melihat Zhou Sitian lebih jelas. Chu Feng dapat dengan jelas melihat bahwa ada kemarahan yang tersembunyi di dalam tatapan bahwa Zhou Sitian memandang Wang Qiang. Chu Feng percaya bahwa jika bukan karena fakta bahwa ada begitu banyak orang yang hadir, maka, bahkan jika Zhou Sitian tidak membunuh Wang Qiang, dia masih akan dengan kejam memukul Wang Qiang. Itu karena apa yang dilakukan Wang Qiang sama dengan merusak upacara. Sayangnya, ada banyak orang yang hadir saat ini. Terlepas dari betapa marahnya dia masih harus menahan amarahnya, sedemikian rupa sehingga dia harus tampil dengan wajah tersenyum. Zhou Sitian menyesuaikan keadaan pikirannya dan juga menyesuaikan senyum palsu di wajahnya agar tampak sangat normal. Chu Feng tahu bahwa Zhou Sitian akan berbicara. Bang! Namun, tepat pada saat ini, ledakan teredam tiba-tiba terdengar dari bawah pantat Wang Qiang. Kekuatan di balik ledakan itu begitu kuat sehingga menyebabkan kursi di sekitarnya gemetar. Sial! Pada saat ini, Chu Feng berteriak dalam hatinya. Dia segera melompat dan jauh dari Wang Qiang. Itu karena dia tahu bahwa Wang Qiang telah menggunakan keterampilan tidur utamanya, kentut. Benar saja, tidak lama setelah Chu Feng melarikan diri, bau yang sangat keji dan memuakkan dengan cepat menyapu daerah sekitarnya. Pada saat ini, tidak ada satu orang pun di dekat Wang Qiang yang dapat menjaga ekspresi mereka tidak berubah. Mereka segera menutupi hidung dan mulut mereka sebelum menghindar ke samping. Kentut Wang Qiang ini benar-benar terlalu bau. Setiap orang yang hadir adalah spiritis dunia yang memiliki toleransi tinggi. Jika mereka orang normal, banyak yang akan pingsan hanya dengan mencium kentut Wang Qiang. Namun, pada saat ini, orang yang paling sering menghadapi serangan kentut Wang Qiang adalah Zhou Sitian.
Dia adalah orang yang paling dekat dengan Wang Qiang, berdiri tepat di depannya. Dengan demikian, ketika kentut Wang Qiang dilepaskan, orang yang akhirnya paling sial adalah dia. Saat Zhou Zitian mulai marah, lebih dari setengah kentut Wang Qiang akhirnya tersedot ke dalam paru-parunya. Jika bukan itu masalahnya, dia tidak akan memiliki ekspresinya saat ini, semacam ekspresi menyeramkan yang sepertinya dia baru saja makan kotoran anjing. Kulitnya berubah pucat, dan ekspresinya seburuk mungkin. Bajingan, akhirnya, Zhou Zitian meledak. Setelah bernapas di sebagian besar kentut Wang Qiang dalam kemarahan, ia akhirnya tidak dapat menahan diri dan meledak di olahraga. Sebenarnya, ledakannya yang dipenuhi amarah adalah sesuatu yang bisa dipahami orang. Lagi pula, jika itu orang lain, mereka juga tidak akan bisa mentolerir perilaku dan perbuatan Wang Qiang. Wah, apa yang terjadi? Namun, hal yang menyebabkan orang merasa terdiam adalah ketika Wang Qiang terbangun oleh teriakan Zhou Zitian yang marah. Dia tampaknya tidak tahu apa yang terjadi sama sekali. Dengan ekspresi polos di wajahnya, dia menatap Zhou Zitian di hadapannya dan bertanya dengan bingung, "Loh, Lord V, wakil kepala desa, mengapa kamu memiliki ekspresi jelek dan jelek padamu? Wajahmu, Zhou Zitian akan marah karena Wang Qiang. Dengan demikian, dia tidak repot-repot berbicara kata-kata berlebihan dengan Wang Qiang. Sebaliknya, ia melambaikan lengan bajunya, berbalik dan mulai berjalan kembali ke pagoda kuno. Chu Feng yakin bahwa jika tidak ada banyak orang luar yang hadir, Zhou Zitian pasti tidak akan pergi begitu saja. Dia pasti akan menamparkan Wang Qiang sampai mati dengan telapak tangannya.